لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب هداك الكون رهيب رحمة الهادي القريب حديثك النهور العظيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usihi bi nafsi wa iyyakum man ittaqullaha wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kama qala tabaraka wa ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kuntum. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, saudara-saudaraku jamaah Masjid Jami As-Sakinah, mudah-mudahan kita sekalian yang sudah hadir diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan diterima amal ibadah kita, dan mudah-mudahan Jumat ini masih berlalu, Jumat depan dan selanjutnya kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Salawat dan salam kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sempurna membawa syariat seluruh apa yang ditugaskan kepada beliau sesuai dengan yang Allah firmankan di dalam surah Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang telah aku pesankan kepada Rasulku dan ia kuutus untuk membawanya kepada kamu, maka terimalah. Bahasa lain, ambillah, kemudian pakailah. Kalau cuma diterima enggak dipakai, ya tentu sia-sia. Apa gunanya kita miliki enggak dipakai? Kemudian apa-apa yang telah diutus oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan hal-hal yang tidak boleh. Yang tidak boleh mungkin bilang sajalah yang haram, yang tidak baik, yang membuat kita rugi dan binasa, yang mengundang bencana dan malapetaka. Hendaknya kita tinggalkan. Kalau ayat ini semua dapat dipahami orang Islam, lebih ruang lingkupnya adalah yang muslim, ataupun kalau lebih tepatnya orang mukmin. Insya Allah dunia ini akan aman. Tetapi karena adanya setan, adanya nafsu, adanya serangan-serangan dari lain, bahkan adanya politik yang kadang-kadang enggak identik dengan tujuan, mengakibatkan orang kurang kesabaran, sehingga yang dilarang Allah itu pun dilaksanakan. Contoh sedikit mungkin, bom bunuh diri, itu contohnya sedikit. Tentu tidak ada dalil, tidak ada ucapan jihad
Kalau menurut saya itu malah jahat, bukan jihad. Karena tidak tepat, yang akan dia bunuh itu tidak kena sasaran. Ada orang lain, bahkan dirinya sendiri binasa. Sedangkan tepat sasaran pun pada orang yang salah itu tidak dibolehkan. Karena untuk hak mati itu hak prerogatif Allah. Makanya tidak ada rumus kematian. Kalau ada rumus kematian mungkin saya pun terakhir ini khutbah di sini. Lalu kemudian melalui mimbar Jumat ini, melalui podium ini, khotib berpesan pada diri sendiri sesuai tadi dengan memelihara ketakwaan, menjunjung perintah Allah, sekaligus mengerjakan sebatas kemampuan dengan niat tulus dan ikhlas, baru ada faedah. Jadi tidak ada paksaan, kecuali kita memaksa diri kita sendiri, itu nggak ada menyangkut orang lain. Yang salah itu kalau kita memaksakan orang lain. Kalau untuk diri, supaya tidak malas, supaya tidak bosan. Kalau bahasa Arabnya supaya tidak butuh, merasa cukup. Kemudian menghindarkan diri kita dari yang disebut tadi, hal-hal yang dilarang, hal-hal yang tidak baik. Kalau dalam konsep fikih itu disebut nahi, naha, yanha, tanha. Menghindarkan diri, menjauhi. Kalau dalam ilmu fikih itu lebih tepat disebut membenci. Walaupun arti pertama naha melarang, yanha meninggalkan, atau tanha tidak boleh, maka yang lebih tepat buat kita untuk kehidupan di zaman ini, kita benci terhadap apa-apa yang dilarang Allah. Alasan kita mungkin tahun yang lalu sudah, karena kalau kita benci, bahasa puisinya tidak sudi. Kalau kita cuma jauhi, kadang-kadang karena malu, tapi dia sebetulnya mau. Kita nggak bisa milih, dia mau tapi malu, dia malu tapi mau. Tapi kalau benci, konsep yang tersebut lebih berperan untuk diri kita. Walaupun di depan kita itu yang dilarang, kalau kita benci, nggak mungkin kita mendekatinya. Arti mendekati di situ, kita bukan jauh dari maksiat itu, kita di lingkungan itu. Arti jauh di situ menjauhkan diri kita, tidak melakukannya, tidak melakoninya, tidak memperbuatnya, tidak mengerjakannya, tidak tertarik untuk itu. Astagfirullah di hati kita. Kita nggak bisa menghilangkan kebatilan itu, karena dalam Al-Quran juga sudah jelas itu semuanya disebut. Kemudian melalui nasihat dan wasiat Jumat ini juga, tentu saya berwasiat pada diri sendiri lebih utama, dan dapat kiranya saya menjalankan. Karena kalau saya berwasiat yang tidak saya laksanakan, ini akan pengaruh nanti. Kabura maqtan innallahi an taqulu ma la taf'alun. Ayat itu menyatakan sungguh benci. Kebencian Allah sangat besar. Alangkah besarnya kebencian Allah terhadap orang-orang yang berkata kepada orang lain tetapi dia tidak memperbuatnya. Kemudian apa wasiat yang pertama? Teringat saya dulu waktu masih anak-anak, orang tua berkata begini di hatinya, enggak terdengar oleh telinga, paling mengiang. Dia udah senang di hatinya, tanpa kalimat ya saya ulangi, enggak ada kata-kata, tapi begitulah kata hatinya. Dia sangat senang bila kami, anak-anaknya yang 5 laki-laki 3 perempuan, tidak tinggal sholatnya. Itu saya ingat betul. Bagaimana dengan kita? Yang diantara kita mungkin ada yang kerja seperti orang tua kita. Bahasa Medannya banting setir, bahasa Jawanya banting tulang, ada lagi bahasa ekopatriot jatuh bangun, jungkir balik.
Kalau ada di sini saudaraku yang hadir seperti itu pekerjaannya demi anak-anak, lanjutkan. Tetaplah Anda lillah, biarpun Anda lillah. Tetapi apakah benar ucapan orang tua tadi? Dia sudah sangat senang kalau anak-anaknya tidak meninggalkan sholat. Dia nggak bilang rajin. Yang bilang rajin itu tetangga dari gang sebelah, lorong yang di belakang kita. Mereka itu yang mengatakan pada orang lain, pergi dong kalian sholat, rajin dong kalian sholat. Seperti anaknya si Anu, termasuklah itu anaknya si Anu itu saya. Ternyata setelah itu saya merasakan, demikian juga saya sekarang, meskipun anakku cuma ada 2, saya pun sangat senang bila anak-anakku itu sholat. Mengapa demikian konsep orang tua dulu? Karena orang yang sudah membiasakan sholat itu sudah terbiasa, hilang kian rasa malas, meskipun dia tidak mengerti makna sholat. Namanya anak-anak kan? Ya kalau saya mengatakan terus terang dan terang terus, saya takut sama ayah saya. Bahasa Medan ada bukan ditampar, tapi ditempelin. Walaupun tidak boleh sebetulnya menempeleng wajah, dilarang oleh syariat agama dan sunnah Rasul, karena wajah kita itu mulia dihadapkan kepada Allah. Tetapi namanya orang tua enggak, bukan dia tidak tahu, tetapi cepat kali tangannya datang ke muka kita. Kalau ketahuan kita tidak sholat. Kemudian di sela-sela itu diajarkannya pula bagaimana cara dia tanpa kata-kata ditunjukkan kepada nenek saya yang masih hidup sampai tahun 79, umur 95 baru wafat. Lalu saya masuklah ke pesantren Mustafawiyah Madinah. Terbukalah beberapa ayat, enggak jauh dari pertengahan Quran itu, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, dan seterusnya. Sampai di situ ada larangan menyakiti orang tua, mengatakan kalimat saja. Dalam tafsir saya baca kalau bahasa Arab asli tidak ada itu bentuk mimik menyebutkan wala taqul lahuma bagaimana orang menyebutkan itu pasti bibir bawahnya ditimpa oleh gigi seri atas. Jelek banget itu muka kalau kita sebut Untuk jelasnya nanti panjang umur kita nyampe di rumah ambil cermin atau kaca. Wala taqul lahuma mata melotot, lubang hidung kembang, bibir keriting. Itu yang diajarkan guru kepada kami. Jangan seperti mengucapkan kalimat di depan orang tua. Orang tua di sini kan ibu bapak. Di Jakarta saya sebut orang tua. Kalau di pesantren ini ibu bapak. Karena orang tua itu banyak. Yang lewat di jalan di belakang saya itu kan naik motor orang tua itu. Kemudian prinsip-prinsip orang tua ini, rasanya air mata itu nggak bisa ditahan. Kalau teringat bagaimana konsep mereka mendidik kita, saya sebut tadi main tempeleng, main tampar, jangan sebut sadis, bengis. Dia itu memikirkan agama untuk masa besok dan lusa. Atau memikirkan dia kalau besok dia pergi duluan meninggalkan anak-anak. Sampai-sampai nasihat orang-orang tua dulu, kalau dia khawatir terhadap umurnya, karena mati tadi tidak ada lonceng kematian, tidak ada alamat khusus, tidak ada tanda-tanda, enggak ada tulang enak makan, masih terus berusaha, masih ke ladang, ke sawah, dan ke toko. Tiba-tiba kematian datang. Jadi mereka karena mendidik tadi sholat itu, dia nggak bilang rajin sholat, awas lo jangan tinggalin sholat, tidak.
Tetapi dia remote kita. Zaman itu belum ada TV. Remote itu mengatur. Dia atur kita. Bagaimana supaya kita taat dalam agama, dia contohkan dirinya pula kepada kita terhadap orang tuanya. Sehingga model-model saya ini umur 62, kalau teringat orang tua seperti ini, rasanya nggak mampu menahan air mata. Apabila dibandingkan dengan anak kita sekarang, bagaimana nasib mereka besok lusa sepeninggal kita. Dengan kata lain, ayah saya, bapak dan saudara-saudaraku yang hadir, yang hampir sebaya dengan kita tidak lupa pada mereka. Bahkan kalau kita pulang perantau, langsung ke kuburnya kita ziarah. Entah membaca surat apa silakan. Atau kalau kamu di Mandailing, itu rumputnya banyak, menjalar. Kalau tak dicabutin mungkin bisa hilang kuburan itu. Itu kita. Karena memang dibawa orang tua sejak kecil kita ziarah ke kuburan orang tuanya. Lalu bagaimana dengan kita yang sekarang ini? Tatkala kita nanti datang ajal, kematian datang kepada kita, sudah adakah anak kita yang seperti kita, anak ayah kita? Bagaimana anak ayah kita? Kalau saya berdoa pribadi, entah di rumah nggak jadi imam, saya membaca Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira itu 9 kali. Karena kami 9 anak ayah, meninggal kecil satu tetap. Tetapi kalau sudah jadi imam ya 1 kali, paling banyak 3 kali. Apakah harus begitu? Tidak. Kalau bapak juga baca sekali, itu berarti tidak lupa. Kalau 2 kali 3 kali diulang ya tentu lebih baik. Karena sering kita sebut kama rabbuna shighara, kasih sayangilah ya Allah orang tuaku sebagaimana mereka menyayangi kami semenjak kecil. Makanya ditukar bukan rabbayani shaghira, memelihara aku, menjaga aku dari waktu kecil. Jadi kita tukar shighara, bukan waktu kecil, semenjak kecil. Karena saya umur 40 tahun masih ada ayah ibuku. Kalau aku pulang masih dipeluk dengan air mata. Balik lagi ke rantum ini, diikutin matanya sampai tikungan terakhir itu jalan dengan tangannya melambai. Sembari air matanya turun, diisap, diusap. Ada yang diisapnya, terkelam katanya. Kita khawatir model kita ini nanti setelah mereka pergi, bagaimana dengan anak kita? Dalam Al-Quran memang banyak ayat. Di surat Al-Ahqaf salah satu ya, mungkin ayatnya nggak usah saya baca lagi karena waktu kita sudah habis aturannya. Nanti saudara-saudara lihat surat Al-Ahqaf ayat 15. Telah diwasiatkan Allah kepada kamu berbuat kepada ibumu terutama, minimal dia 30 bulan mendidikmu. Itu minimal. Ternyata 2 tahun kita masih digendong, 4 tahun kita dituntun, 5 tahun kita disayang, 7 tahun kita diantarin ke sekolah ditungguin. Terus selanjutnya kita masih ada. Kalau sekarang saudara-saudara yang ada di sini masih ada ibu bapak, tidaklah. Dia masih sangat menyayangimu, walaupun rambutmu sudah putih, walaupun anakmu sudah 5. Kalau masih ada ibu